lagi di Habaru Ngintang dan masih bersama saya Agustiada dan juga Kariswati selaku Direktur Flower Aceh. Dan kita juga sudah kedatangan ataupun hadirnya satu lagi narasumber kita, yaitu Kak Syarifah Rahmatillah SH selaku aktivis perempuan Direktur MISPI. Kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum dan selamat sore untuk Kak Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perempuan nih, masih membahas tentang perempuan juga ya Kak Syarifah ya. Nah, pertama kali yang ingin saya tanyakan, dari sejarah tadi sudah jelaskan oleh Kak Riris. Hari ini juga Aceh memperingati Hari May Day Internasional di Aceh. Sebenarnya kalau dari kacamata Kak Syarifah sendiri, bagaimana sebenarnya prosedur jika para pekerja, khususnya para pekerja perempuan ini yang ingin memberikan orasinya, seperti apa nih menurut Kak Syarifah? Maksudnya orasi di Hari May Day? Iya, betul. Ya, biasanya orasi atau aksi damai yang disampaikan pada May Day itu tidak ada perbedaan ya antara laki dan perempuan, karena pekerja laki-laki dan perempuan ini kan bergabung di dalam Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di SPSB. Jadi kalau ditanya prosedur khusus perempuan atau khusus laki-laki, ya tidak ada pengkhususan di dalam Serikat Pekerja dan Serikat Buruh itu. Tapi tuntutan yang diminta oleh para pekerja perempuan dan juga laki juga sama? Seperti misalkan batas waktu pekerjaan, upah, kemudian jenis pekerjaan atau bagaimana? Sama. Sejauh ini sama, kecuali kalau di Aceh itu sudah terbentuk Serikat Pekerja Perempuan misalnya, dia pasti akan menuntut hal-hal yang lebih spesifik tentang perempuan. Tetapi sejauh ini semuanya itu masih umum ya, kecuali di dalam serikat pekerjanya itu sendiri sudah berhasil memilah secara eksklusif antara laki-laki dan perempuan. Tapi sejauh ini kayaknya serikat pekerja atau serikat buruh itu ya umum-umum saja, masih kan masih sangat umum begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada wacana yang saya baca di berita online, bahwasanya pembatasan jam kerja bagi perempuan di Aceh, khususnya kalau tidak salah sekitar jam 10 malam. Nah, ini apakah sebuah kemajuan atau diskriminasi? Itu peraturan. Peraturan. Siapa yang buat? Saya membaca wacana seperti peraturan kalau tidak salah pemerintah Kota Banda Aceh ya, Kak Riris ya. Saya itu baru wacana. Wacana belum wacana, betul. Jadi kita nggak usah diskusikan yang wacana. Karena nanti akan ada debat dari banyak pihak kan. Terus kita bicara yang regulasi yang sudah ada. Formal baik. saja, yang umum. Nah, kalau untuk Kak Syarifah sendiri selaku aktivis perempuan ini, peran apa saja sebagai aktivis perempuan ini dalam mensejahterakan pekerja perempuan di Aceh? Sebenarnya pekerja itu harus dipahami dulu, ini kan Hari Raya Buruh, gitu ya. Hari Raya Buruh. Sebenarnya ini tema pemerintah kali ini tuh My Day is Fun Day. My Day Fun Day ya. Jadi pekerja itu kita adalah buruh. Sama aja dia kan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, pekerja atau buruh adalah orang yang menerima upah dari pekerjaannya. Nah, tetapi dalam kacamata yang sangat umum, kacamata sosial, kacamata masyarakat umum, ketika disebut Hari Raya Buruh, ketika disebut pekerja atau buruh, itu yang kebayang ya buruh bangunan, buruh yang itu ya kan. Padahal buruh yang berdasi, buruh yang juga. Itu juga buruh, tapi nggak masuk dalam kacamata umum masyarakat kita. Nah, jadi ini dulu yang harus di-clearkan. Ini yang harus yang harus disamakan cara memandangnya, sehingga ketika ada pertanyaan tentang pekerja laki-laki, pekerja perempuan, jawabannya juga bisa jawaban secara umum. Bukan lagi jawaban pekerja sawit, bukan lagi jawaban pekerja yang mendodos sawit, pekerja yang sawit adalah bagian dari buruh-buruh yang kita bicarakan begitu. Nah, kalau yang ditanya itu adalah apa peran aktivis perempuan terhadap pekerja perempuan, ya saya pikir apa yang dilakukan oleh aktivis perempuan selama ini kan tahapan di kita di Aceh khususnya itu kan masih baru maksud saya baru dalam rangka persamaan gender yang sedang didorong. Nah, kita baru bicara tentang gender dasar nih. Terus kita baru akan bicara tentang persamaan gender. Baru kita akan bicara tentang sensitivitas gender di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi itu yang kita sedang dorong dan kita perkuat. Kalau ke pemerintah
kita berharap kebijakan apapun yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun Aceh itu adalah kebijakan yang cukup mempunyai sensitivitas gender. Nah, karena ini kita bicara tentang buruh pekerja, artinya di sana ada buruh laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana regulasi itu regulasi yang betul-betul punya sensitivitas gender. Nah, jadi regulasi yang misalnya kalau dalam undang-undang itu kan umum. Nanti dikhususkannya itu ke PP misalnya. Kalau kita tadi Riris menyebutkan kita sudah punya kanun tenaga kerja. Kanun tenaga kerja itu juga masih relatif umum. Kemana dikhususkan itu harus ada Pergub dan Kepgub misalnya. Itu belum ada jadi, ya kan? Itu yang terus didorong oleh aktivis-aktivis perempuan. Nah, ke pekerjaannya sendiri yang kita dorong adalah bagaimana perusahaan misalnya, karena dunia pekerja ini kan ada segitiga gitu. Ada pengusaha, ada pekerja, dan ada pemerintah. Tiga dia. Tripartit ya. Nah, jadi bagaimana ketiga segitiga ini betul-betul selesai memahami tentang apa yang menyamakan laki-laki dan perempuan, apa yang harus dibedakan di laki-laki dan perempuan begitu. Nah, kalau kesamaan cara pandang tentang laki-laki dan perempuan ini sudah clear, sudah selesai, saya pikir seluruh regulasi yang dibuat seumum apapun itu akan tetap bisa adil kepada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau cara pandang pengusaha, kemudian serikat pekerja dan serikat buruh ini juga belum clear terhadap posisi laki-laki dan perempuan, seadil apapun regulasi itu tetap nggak bisa adil dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi misal contoh kita di dalam kanun pemberdayaan perempuan, kemudian di dalam kanun tenaga kerja itu dibicarakan tentang tenaga kerja perempuan. Ada khusus. Nah, memang itu belum dipergubkan. Tapi setelah bertahun-tahun saya pikir itu dari 2008 sampai menjelang turunnya Dr. Jaini kemarin itu baru keluar Pergub ASI baru satu itu ya Kak? dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, bukan dari Disnaker. Nah, Dinas Kesehatan ya Kak? Dinas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan. Disnaker ikutlah waktu itu Kadisnya menandatangani. Bayangkan 2008 sampai 2017. Pergubnya 2016 pergubnya baru berarti kan 8 tahun. Nah, padahal saat sekarang ini orang-orang sedang sibuk bicara tentang bagaimana cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan. Di Pergub kita itu kanun kita dari 2008 itu sudah ada. Sudah lama jadinya. Nah, jadi tapi kan nggak dipergubkan. Yang menjadi kendalanya apa nih Kak Syarifah? Pemerintah tidak mempergubkan. Nah, jadi dan kendala lain lagi, stakeholder yang lain, para pihak termasuk perempuan misalnya, kita juga nggak dorong itu. Kita nggak terlalu fokus ke situ ya. Mungkin perempuan dengan pemerintah dengan berbagai pekerjaan, kesibukan, bla 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 dan sebagainya, dia nggak begitu melihat ini penting. Tetapi harusnya pekerja perempuan, dalam hal ini serikat pekerja, kalau kita bicara pekerja hari ini kan serikat pekerja. Nah, itu juga harus detail, harus jeli melihat apa nih Pergub yang harus terus didorong supaya ini bermanfaat, kanunnya itu bisa implementatif. Nah, tapi kan itu nggak dilakukan. Nah, makanya sebenarnya hari ini menurut saya, kalau kita bicara May Day, Hari Raya Buruh, Hari Raya Pekerja, itu yang harus serikat pekerja atau serikat buruh selain meminta bla 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 dan sebagainya, mendorong pemerintah bla bla, juga harus memperkuat dirinya internalnya sendiri. Ya Kak ya, betul. Saya setuju itu. Saya hari ini juga sebagai aktivis pekerja di Dinas Tenaga Kerja. Ada banyak hal sebenarnya sejak saya bergabung di Dinas Tenaga Kerja melihat kondisi yang belum begitu maksimal di serikat pekerja dan serikat buruh begitu. Nah, sehingga kita ini nggak bergeraknya akhirnya nggak serentak. Seremoni aja itu kan juga nggak penting untuk pekerja dan untuk buruh kan. Baik, dan memang kalau untuk ada tambahan mungkin Kak Riris, karena saya sepakat dengan Bu Syarifah ya. Jadi memang untuk konteks Aceh kan serikat buruhnya itu sepertinya mereka sendiri gitu ya. Padahal kan ada kawan-kawan CSO yang lainnya. Hari ini memang kita menjadi bagian dari kegiatannya ABA ya. Tapi kan dalam seluruh proses itu kita bisa aja dilibatkan elemen sipil, misalnya Flower, MISPI atau lembaga lain yang di isu perempuan itu terlibat juga dalam gerakan advokasi bersamanya itu ya Kak ya. Di internal federasi
nggak seluruhnya terlibat. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini kisah Konsolidasinya buruh, ya. kisah buruh dan pekerja ini kisah panjang dan lama ya, yang udah cukup lama. Jadi selama ini kan masih formal-formalan aja begitu. Di Jakarta, di Solo, di Surabaya ada serikat pekerja, kita juga ada serikat pekerja. Gerakan di sana bergerak, di sini juga bergerak. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, penguatan atau pendampingan terhadap serikat pekerja ini harus lebih maksimal lagi dilakukan. Sejak masuk ke Disnaker, sejak saya bergabung ke Disnaker 4 tahun yang lalu lah, belum banyak perubahan. 4 kali perayaan buruh yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Disnaker, sebelumnya itu juga ada. Itu begitu masuk, saya diminta untuk membuat semacam perubahan ketika kita merayakan May Day. Waktu itu kita buat, saya dan staf dan lain-lain itu kita buat pertemuan dengan panitia bersama. Panitia bersama maksudnya apa? Itu buruh, kemudian perusahaan juga dan pemerintah itu melakukan gerakan bersama merayakan Hari Buruh Internasional. Kenapa? Karena sebelumnya itu di Aceh kan ada yang namanya serikat pekerja, ada yang namanya federasi pekerja, ada yang namanya konfederasi pekerja. Banyak sekali. Nah, mereka masing-masing itu melakukan gerakan sendiri-sendiri. Dan itu relatif mengkhawatirkan bagi pemerintah karena biasanya bukan hanya secara fisik tapi juga secara non fisik mereka bergerak. Bagus sebenarnya, tetapi relatif tidak terukur ya, nggak ada teratur. Nah, ketika kepanitiaan bersama kita buat, semuanya bersatu gitu buat. Nah, ini udah tahun keempat. Yang lain yang saya lakukan pada saat kapasitas saya sebagai pemerintah di Disnaker itu melakukan verifikasi ulang serikat pekerja, serikat buruh. Itu yang paling spektakuler karena apa? Selama hidup serikat pekerja, serikat buruh itu nggak pernah diverifikasi di Aceh. Nah, jadi kenapa harus diverifikasi? Karena memang keteraturan, ketertiban serikat pekerja, serikat buruh ini memang diharuskan di dalam undang-undang untuk menuju keterwakilan di Dewan Pengupahan, tripartit dan sebagainya. Nah, jadi kalau cerita lembaga tripartit di Aceh, itu tripartit itu adalah lembaga serikat pekerja, kemudian pengusaha dan pemerintah di Aceh sebagai perpanjang tanganan pemerintah Aceh sebenarnya. Jadi ada tripartit kabupaten kota, tripartit provinsi dan tripartit nasional. Dan ini luas ya? Nah, jadi luas. Nah, siapa yang mengisi tripartit? Kalau di pemerintahan itu clear, tenaga kerja dan gubernur. Kalau di pengusaha itu juga ada Apindo namanya. Ada Ikadin, Apindo. Perwakilan. Jadi ada perwakilan. Kalau di serikat pekerja, serikat buruh itu juga perwakilan mereka. Serikat buruh juga. Nah, terus siapa nih yang mewakili serikat pekerja, serikat buruh dengan begitu banyaknya serikat SPSB yang muncul dan konfederasi serta federasinya. Selama ini nggak teratur. Jadi hampir 10 tahun ya saya pikir yang lalu itu diisi terus-menerus oleh orangnya salah satu aja. SPSB yang ada di Aceh, sementara yang lainnya udah ribut. Yang lain ribut. Nah, memasukkan yang lain itu kan kita harus ada aturan mainnya. Setiap SPSB yang mempunyai 5.000 anggota dia berhak mewakili satu orang di LKS tripartit. Nah, ketika verifikasi saya lakukan, ini maaf, hampir seluruh SPSB itu mengaku ada 15.000 anggota, ada 20.000. Setelah dijumlah, itu ternyata lebih banyak anggota SPSB ketimbang masyarakat Aceh. Nggak masuk akal kan? Nah, ketika kita verifikasi, seluruh SPSB yang ada di Aceh itu nggak cukup 5.000 keanggotaannya per SPSB. Karena apa? Kan ada syarat verifikasi. Syaratnya apa? Kita minta ada kartu tanda anggota. Sama kayak partai politik. Mirip dia ya Kak ya? Karena saya dulu pernah menjadi ketua tim verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum, jadi itu saya pakai. Nah, ternyata nggak ada kartu tanda anggota. Nah, terus kita bilang, ayo dong difotokopi, kalau enggak KTP boleh untuk syarat awal bla bla. Jadi
Verifikasi selesai kita lakukan dan hasilnya seluruhnya itu nggak memenuhi syarat untuk masuk ke LKS tripartit. Makanya pengurangan anggota tripartit dari buruh itu ya, Kak ya? Akhirnya kita rapat, kita kumpulkan seluruh perwakilan SPSB yang ada dan kita sepakat seluruh SPSB itu diwakili oleh Jadi mendata ulang ya? Iya, kan? Jadi diwakili oleh Sekarang satu orang. berarti ya, Kak ya? Makanya Riris KSBSI nggak ada lagi sekarang ya perwakilannya. Pak Abdullah Afan dari KSBSI. mana? Ya, itu satu Pak Abdullah Afan masuk. Masih ya? Terus ada yang artinya seluruh serikat pekerja Satu-satu ya? itu Satu-satu. Kalau dulu hanya diwakili oleh satu serikat pekerja sampai Ya, 5-6 orang. betul, mereka betul, di Kak. situ. Jadi ini memang tidak bisa dilakukan sendiri. Misalnya makanya tadi kan ada yang lain lagi, ada pengusahanya, ada pemerintahnya. Jadi pendampingan, penguatan kapasitas dan sebagainya itu harus terus dilakukan bersama. Nah sekarang harusnya menurut saya itu dengan jumlah yang 5.000-an itu per ya, ini per SPSB bukan seluruhnya. Itu kegiatan apa yang bisa dilakukan? Minimal sosial penyadaran untuk anggotanya ya. Itu sebenarnya dibandingkan dengan jumlah serikat pekerja jumlah pekerja yang ada di Aceh itu masih 0 sekian persen yang bergabung. Nah, jadi kalau saya kadang-kadang memposisikan diri bukan sebagai pemerintah ya, bukan sebagai itu. Jadi sebagai SPSB saya bilang ayo seluruh pekerja gitu harus gabung masuk ke SPSB karena perayaan-perayaan seperti ini nggak dilakukan oleh buruh perseorangan dan individu. Ini dilakukan oleh serikat yang pekerja masuk dan dalam serikat buruh. Kalau ada hal-hal lain tentang penyalahgunaan hak-hak buruh itu juga nggak bisa dilakukan sendiri oleh pekerja, tapi harus bergabung ke dalam serikat pekerja untuk memudahkan mediasi prosesnya. Itu, begitu. Baik, terima kasih Kak Syarifah. Nanti boleh ditambahkan lagi, saya ke Kak Riris dulu nih. Kak Riris, kita melihat di Aceh sendiri ataupun di Indonesia ini banyak sekali anak-anak juga ikut bekerja. Ini bagaimana kita melihat bahwasanya ini kan merampas hak-hak si anaknya sendiri dengan menyuruh mereka ini untuk mencari uang. Bagaimana pendapat Kak Riris? Ya, kalau berdasarkan undang-undang yang ada kan anak memang tidak boleh menjadi pekerja, dan itu apalagi yang pekerjaannya sangat berisiko, itu apalagi seperti itu ya. Dia bekerja saja sebenarnya tidak boleh karena hak dia untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak itu terabai karena fokus dengan pekerjaan itu. Saya pikir ya kita harus mengingatkan juga kepada orang tua dan ya masyarakat juga harus melakukan ini ya, semacam kontrol sosialnya itu harus jalan supaya keluarga yang mempekerjakan anaknya juga menyadari bahwa itu tidak terlalu baik karena akan berpengaruh pada kehidupan anaknya ke depan. Artinya ketika si anak tidak bisa sekolah dengan baik, tidak punya pengetahuan yang baik, nanti skillnya dan lainnya juga akan berdampak ke kehidupan dia nggak akan mendapatkan pekerjaan yang layak misalnya. Tapi mereka terpaksa melakukan itu. Ya, memang ada beberapa kasus itu terpaksa, tapi itu tadi ada juga yang memanfaatkan untuk ya mengeksploitasi ya Kak Ipa ya, kalau kita bisa sampaikan di beberapa kasus yang kita jumpai, misalnya anak-anak yang dipaksa untuk ngamen yang lainnya gitu ya, itu juga dipaksa walaupun dia ternyata di rumahnya juga cukup memadai. Kak Syarifah, satu lagi nih, ketika orang ingin mencari pekerjaan di luar negeri, misalnya mereka memberikan dokumen-dokumen ketika ya baik. Nah dari dinas terkait juga dinas tenaga kerja Aceh, mereka punya andil nggak sih, punya hak nggak sih untuk menerima ataupun menolak? Syarat apa saja yang membuat persyaratan mereka ditolak? Kita berhubungannya kan dengan biru, dengan peketeroyan, dan itu nggak di Dinas Tenaga Kerja, tapi di TKI ya di Aceh. Dinas Tenaga Kerja nggak ngurusin itu, kecuali pemagangan yang dilakukan. Nah kalau untuk Kak Riswati nih, dalam ini kan peringatan Hari Buruh Sedunia, tuntutan yang paling disuarakan oleh para pekerja perempuan apa saja nih Kak? Ya, seperti saya katakan tadi, memang ini kalau bicara harapan dia masih sama ya dengan pekerja laki-laki karena persoalan upah yang minim, jaminan sosial yang belum didapat, kemudian juga jam kerja yang masih di atas 8 jam itu kan masih terjadi. Sehingga ini tetap menjadi tuntutan pekerja perempuan. Hal lainnya itu tadi ya kita berharap pekerja perempuan tidak mengalami tindakan diskriminasi baik dari sisi upah atau
promosi ya, kesempatan-kesempatan ketika rekrutmen itu tadi. Kemudian juga harusnya pekerja perempuan difasilitasi ketika dia bekerja di malam hari. Ya, misalnya kayak perawat gitu ya. Perawat itu kan memang kadang-kadang ada jam malamnya. Yeah. Nah, dia difasilitasi kendaraan supaya antar jemput atau apapun yang cukup membuat dia aman gitu ya. Sehingga terhindar dari tindak kekerasan atau pelecehan dan lainnya. Lanjut, udah. Nah, Kak Syarifah, ini tadi Kak Riris ada mengatakan upah di Aceh sendiri 2.700.000. Jika ada perusahaan masih banyak sekali yang tidak mampu ataupun tidak dapat membayar upah sebanyak yang ditentukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh para pekerja dan apa yang harus dilakukan oleh para perusahaan itu sendiri? Kita tahan dulu ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Aceh TV.